pembelajarannya apa gimana nih? Oke, Siap ya mau belajar? Nah, sekarang kita akan mulai ke apa itu money mindset. Nah, jadi ini yang akan kita bahas saat ini, apa saja money mindset kita. Jadi money mindset itu ada 4 yang kita langsung aja kita mulai ya. Yang pertama itu adalah scarcity mindset. Jadi kita selalu merasa serba kekurangan atau selalu ketakutan, gali lubang tutup lubang. Selalu entah kenapa aku pengennya berhutang lagi, susah, cari uang itu susah dan lain sebagainya. Nah, coba pikirkan baik-baik dan rasakan teman-teman ada di sana apa enggak. Harus jujur ya, jangan merasa enggak tuh ini bukan aku, jangan. Harus jujur, nanti kita akan obati. Nah, masalahnya aku nggak akan bisa menghapus atau mengobati kalau dirimu nggak jujur sama dirimu sendiri. Next one itu adalah security mindset. Biasanya orang itu akan bilangnya ya, cukuplah, pokoknya cukup, segala sesuatunya tuh merasa aman, tapi ya pas-pasan begitu aja. Nah, rezeki itu selalu ada aja. Biasanya kita akan harus berhemat atau harus di budget segala sesuatunya. Nah, coba pikirkan lagi apakah teman-teman berada di sana. Yang selanjutnya itu adalah success mindset. Biasanya dia itu segala sesuatunya merasa sukses, terus pokoknya apapun yang aku inginkan itu pasti terjadi, selalu dapat aja. Dari segi keuangan itu ada aja, tapi naik turun, tapi pasti ada aja deh. Nah, terus ngerasa berkecukupan, cuma belum konstan, belum stabil. Jadi 1 bulan ini mungkin menghasilkan 100 juta, bulan depannya 0, mungkin bulan depannya lagi menghasilkan 100, bulan depannya 50, seperti itu ya. Jadi masih kayak yoyo, tapi udah sukses nih, udah nggak ada rasa takut, udah nggak ngerasa pas-pasan lagi. Pokoknya udah tahu bahwa aku pasti bisa mendapatkan uang besar walaupun belum stabil. Nah, abundan ini yang aku ingin teman-teman berada di sana. Jadi di sini uang itu berkelimpahan, uang itu mudah dicari, pokoknya datang dari kanan dari kiri, pokoknya nggak pernah takut, nggak pernah ngelihat harga lagi. Segala sesuatu yang diinginkan, kalau kita pikir kita butuh, bisa membuat hidup kita lebih mudah, kita pasti akan beli. Nah, terus biasanya orang di level ini karena uangnya itu lebih lah ya, lebih dari cukup buat dirinya sendiri, dia udah nggak fokus ke dirinya sendiri lagi, nggak fokus untuk validasi menggunakan pakaian yang wow atau bagaimana, tapi dia lebih fokus ke service atau melayani. Biasanya orang-orang di level ini kerjaannya itu mikirin gimana caranya aku bisa balikin lagi apa yang aku dapatin untuk orang lain, dari beramal atau dari membagikan hadiah dan lain sebagainya. Nah, ini goalku ya. Goalku hari ini bisa merubah teman-teman berada di sana. Apapun level teman-teman saat ini, disyukurin aja, nggak usah sedih, nanti kita naikin levelnya. Dari 4 level itu sudah ditentukan ya apa levelnya teman-teman saat ini. Nah, kita akan cari tahu masalahnya di mana. Jadi biasanya semua orang memiliki money mindset tertentu itu karena mereka memiliki sebuah story seputar uang. Story seputar uang ini didapetin dari orang lain. Nah, biasanya ada 2 macam ya, yang berada di level pikiran sadar atau sesuatu yang kita suka curhatin ke temennya, curhatin ke saudara, atau ke orang-orang sekitarnya. Nah, biasanya yang diomongin itu seputar masalah, impian, atau goal. Ini merupakan pernyataan eksplisit atau sesuatu yang kita banyak editnya. Karena dibilang ke orang ya, jadi kadang kita tambahin biar kelihatannya lebih menderita, lebih parah, atau kita hilang-hilangkan biar kayaknya seolah-olah kamu baik-baik saja, kamu kuat walaupun dengan keadaan yang tidak nyaman. Nah, yang berikutnya adalah yang cerita yang disembunyikan. Cerita yang disembunyikan ini adalah apa yang ada di subconscious level. Nah, ini yang akan kita hapus karena cerita yang disembunyikan ini sangat berbahaya. Dia akan mensabotase dirimu. Jadi misalnya aku pengen goal 1M tadi ya, ini topiknya hari ini MM-an. Nah, nanti dia itu di dalam diri kita sendiri, di otak kita sendiri, biasanya sih di otak, suara-suara yang ada di kepala itu bilang, nggak mungkin, pasti gagal, pasti Nah, itu hal-hal yang seperti itu kita yang menciptakan, dan ini bukan pikiranmu, ini bukan kamu, ini bukan intuisi, ini adalah sebuah frekuensi yang dihasilkan atau suara-suara yang dihasilkan oleh orang yang ada di sekitarmu. Jadi sebuah program yang memang ada di sana, kamunya tune in-nya ke sana, dan itu sudah ada di level bawah sadarmu. Itu yang running kamu sebagai individu, seseorang itu sebenarnya di level sana. Ini yang harus kita fokusin ya. Bukan apa yang kita secara sadar untuk dinyatakan terhadap orang lain, itu bukan itu. Tapi yang
tidak sadar yang ada di kepalamu saja. Apa yang aku bilang itu adalah belief ya. Belief ini adalah kalau kita ngomongin, jadi gini, manusia itu sama seperti komputer. Kalau kita bisa melihat diri kita seperti komputer, itu akan lebih mudah. Nah, maksudku gini, komputer itu kan punya database, ada yang namanya RAM yang running, mengoperasikan komputernya. Kalau komputernya nggak punya program softwarenya itu, dia nggak akan bisa buka, kita nggak bisa buka editing Final Cut Pro atau Zoom misalnya. Nah, yang di manusia hal ini disebut sebagai belief. Jadi apapun beliefmu itu yang bikin kamu melihat dunia dengan cara itu. Misalnya kamu percaya bahwa uang itu susah dicari karena orang tuamu zaman kecil ya, waktu kita kecil sering berantem gara-gara bayar tagihannya susah atau bagaimana, otomatis caramu melihat dunia itu dengan program yang sudah tertanam secara tidak sadar oleh orang tuamu dan kamu sendiri. Seperti itu. Misalnya kamu saat ini percaya bahwa virus yang lagi ngetren saat ini itu beneran ada dan mematikan, cara kamu memandang dunia itu adalah dalam rasa ketakutan. Semuanya itu harus semprot-semprot alkohol lah, apalah. Pokoknya kamu selalu hidup dalam rasa ketakutan. Sedangkan orang yang tidak memiliki kepercayaan itu, belief itu, mereka akan dengan cuek aja jilatin duitnya atau uang atau apa, pokoknya nggak peduli dan hidupnya tuh lebih nyaman. Nah, intinya apapun belief kamu saat ini, kita harus cari tahu. Caranya itu harus jujur, karena belief ini, nah kita sekarang balik lagi ke ngomongin seputar uang, yang menghasilkan kualitas hidupmu. Nah, jadi maksudku, kita sendiri yang bikin mentokin diri kita sendiri yang bikin kita kecil, kita sendiri yang bikin kita memperoleh penghasilan segitu. Nah, coba tanyain ke teman-teman saat ini, apapun penghasilanmu saat ini, kira-kira kalau misalnya di 2 kali lipatkan, rasanya apa? Pede nggak? Kalau misalnya pede, do it, just do it, percaya aja dulu, pokoknya percaya aja dulu. Caranya bagaimana saat ini memang nggak tahu, tapi kalau kamu percaya, ya namanya pikiran bawah sadar, itu maunya membuktikan, dia nggak suka ditantang. Kalau kita bilang, aku percaya aku bisa 20 juta per bulan, aku percaya aku bisa 50 juta per bulan, pikiran bawah sadar itu langsung ngerasa, begitu cara kamu pikir, oke deh aku akan cari tahu caranya bagaimana, nanti dia yang akan mengarahkanmu. Tiba-tiba kamu pengen belajar seputar marketing misalnya, walaupun kerjaanmu saat ini tidak ada hubungannya sama marketing, atau tiba-tiba kamu merasa pengen belajar ini, belajar itu, pergi ke suatu tempat yang kemudian akan dipertemukan dengan seseorang. Jadi gini, pikiran bawah sadar itu melihat segala sesuatunya dari level frekuensi dan energi. Kita manusia melihat segala sesuatunya sebagai sesuatu yang terpisah. Manusia, kantor, perusahaan, PT, jenis pekerjaan, mobil, rumah, kota, itu kan kayak gitu. Nah, subconscious nggak melihat seperti itu. Ketika di bawah sadar kamu bilang ke dirimu sendiri 50 juta, kayak gitu, subconscious langsung melihatnya ping, 50 juta, berarti kamu harus diarahkan ke kanan, ke kiri untuk menemukan satu level itu yang frekuensinya sama. Nah, yang frekuensinya sama itu ternyata berwujud manusia, atau yang frekuensinya sama itu ternyata berwujud sebuah webinar atau segala sesuatunya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama kita harus menantang diri kita atau bikin deklarasi terhadap diri sendiri, aku mau begini, aku mau A, aku mau B. Right? Nah, jadi gini, ini yang sebenarnya aku jelasin tadi, goal atau dream kita itu semuanya berada di pikiran sadar. Sayangnya, dari kita lahir, kita memiliki program yang ditanamkan oleh sekitar kita, dari umur 0 sampai 7 tahun, sekitar kita siapapun itu, tergantung kamu hidupnya bagaimana. Nah, pikiran sadar ini yang biasanya akan ngeblok alias berantem. Pikiran sadarnya selalu bilang, enggak bisa, kamu tuh cuma anak desa dari Cilacap, nggak mungkin kamu punya penghasilan seperti itu, apalagi kamu drop out. Karena aku selalu stubborn atau dablek istilah Jawanya, atau selalu berpikir yang sama, aku pasti bisa, aku bisa miliuner berulang kali. Akhirnya pikiran bawah sadar nyerah dan akhirnya dia menuntun aku ke hal-hal yang tidak terduga. Semua yang terjadi dalam hidupku itu tidak seperti dugaanku atau arahku. Aku dulu berpikir aku bisa kaya karena pekerjaanku, karena aku ikut seseorang. Ternyata pekerjaan itu hanya mengantarkanku
untuk berkenalan dengan seseorang yang seseorang itu memberikan aku bisnis. Istilahnya aku jadi makelarnya dia. Dari permakelaran itu aku mendapatkan uang 1M pertamaku, yang kemudian berujung ke 10M dan selanjutnya ke atas ya. Nah, sekarang kita akan belajar ke 4 rintangan yang tersembunyi. Yang pertama itu tadi limiting belief atau software kita. Softwarenya itu harus diganti, di uninstall. Karena keyakinan ini, software ini yang membatasi kita, yang berupa pola otaknya itu tadi ya. Jadi harus diganti. Terus yang kedua itu adalah self-image atau self-worth. Jadi kayak citra diri kita, harga diri kita itu seperti apa. Ini juga dibentuk waktu kita masih kecil ya, dari kita masih kecil. Yang berikutnya itu adalah fear atau takut. Rasa fear atau takut ini memicu sistem saraf simpatik yang menonaktifkan korteks motorik untuk mengambil tindakan dan pusat kreativitas. Nanti aku akan mengaktifkan pusat kreativitas teman-teman di sini untuk di akhir acara ya. Nah, yang terakhir, kenapa kita memiliki rasa tersebut yang misalnya rasanya kok bandel banget, itu karena kita mungkin nggak pede karena pengetahuannya kita itu kurang misalnya, atau keterampilannya kurang. Jadi ini yang menyebabkan kita kayak ragu-ragu, ya nggak ya, atau kita ngerasa aduh males banget, besok deh. Nah, ini akan mengaktifkan stres respon di otak kita. Jadi solusinya di sini ya teman-teman harus upgrade ya seputar hal itu. Mungkin public speakingnya belum bagus, belajar seputar public speaking, atau banyak sekali yang kita harus pelajari saya untuk bisa menghasilkan tadi itu 50 juta, atau mungkin bisa belajar dari orang yang berapapun penghasilan yang teman-teman inginkan, belajar dari sana. Orang-orang yang punya penghasilan seperti itu, gaya ngomongnya seperti apa, keterampilannya apa saja, pengetahuannya apa saja. Aku dulu sering seperti itu. Dulu aku pengen jadi manajer, aku belajar seputar manajemen, terus manajerku kayak apa ya, oh dia pakai jamnya keren, cara jalannya begini, aku sampai belajar cara jalan, cara berdiri, cara ngelihat orang, seperti itu. Nah, untuk saat ini yang aku pelajarin itu CEO level dunia. Nah, CEO itu kerjanya apa saja, morning rutinnya seperti apa, terus berapa buku yang dia baca, kebanyakan kan sekitar 2000-an kan. Wah, aku harus ngebut untuk bisa belajar sampai ke 2000-an. So far aku belum sampai di sana, masih 1000-an aja. Jadi ya seperti itu, kita harus mengupgrade pengetahuan kita dan keterampilan kita. Dengan begitu, buat teman-teman yang saat ini masih single, kalian nggak akan punya waktu untuk bersedih-sedih lagi mikirin si doi, karena kita sibuk upgrade ya. Alright, nah ini adalah solusinya. Jadi yang pasti kita akan mereprogram ulang untuk pikiran bawah sadar dengan program baru. Teman-teman harus siapkan apa itu program baru yang kalian inginkan. Nah, terus self-image baru apa yang ingin diciptakan. Alright, nah terus kita juga harus cari tahu apa ketakutan kita saat ini. Yang terakhir itu tadi adalah upgrade ya, level up. Nah, solusi yang berikutnya itu adalah yang pertama setting goal yang ada di pikiran bawah sadar, yaitu tulis 50 hal yang kamu inginkan di dalam hidupmu selama 1 sampai 10 tahun akan datang. Tulis di belakang 50 hal itu angka 1, angka 3, 5, dan 10. 1 maksudnya akan dicapai dalam waktu 1 tahun, 3 itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, seperti itu ya. Nah, nanti aku butuh 7 saja yang ingin dicapai dalam waktu 1 tahun ini. Nanti kita akan bikin ke sijil atau menggunakan simbol, karena pencapaian goal tersebut hanya akan terjadi kalau kita sudah bisa mengakses atau memasukkan goal tersebut di pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana cara kita memprogram pikiran bawah sadar? Itu bisa menggunakan afirmasi yang diulang-ulang setiap hari selama 66 hari ke depan atau sekitar 3 bulan. Paling mudah itu menggunakan subliminal, dan aku menggunakan hal ini. Jadi aku punya banyak sekali subliminal. Salah satunya itu ya seputar abudan, seputar cinta, seputar aku pengen jadi autor, cuma aku masih memiliki mental block seputar writing atau menulis. Jadi program dirimu sendiri menjadi sesuatu kayak film Unlimited itu. Dia punya pil khusus yang tiba-tiba dia bisa bahasa Prancis, tiba-tiba something like that. So subliminal it's powerful. Terus yang berikutnya itu adalah scripting. Kalau misalnya teman-teman memang suka menulis, visualisasi kalau teman-teman merasa malas, atau neurografika art. Ini semuanya sama fungsinya untuk mengakses atau menempatkan apa yang kita inginkan di pikiran bawah sadar. Kembali lagi, ini juga harus dilakukan secara rutin
rutin kurang lebih sekitar 3 bulan. Yang terakhir itu adalah hipnosis. Hipnosis itu adalah apa yang aku lakukan saat ini, atau super conscious itu adalah hipnosis. Nah, ini setting goal-nya tadi aku udah bahas. Yang nomor 2, kita akan menuliskan segala sesuatunya harus besar. Jangan didiskon, jangan ngerasa minder, nggak pede. Misalnya, nggak pede, aku tulis 10M di sini, mana mungkin, sekarang 1 juta aja susah sekali. Jangan. Pokoknya tulis sebesar mungkin. Mungkin saat ini kamu masih memiliki penolakan, kayak nggak pede, nggak tahu, tapi kalau misalnya kita kekeh ya, kita lakukan, suatu saat nih, kayak aku nih, waktu itu pengen jadi miliuner. Giliran kecapaian, aku dalam hatiku gini, kenapa aku nggak bikinnya multi miliuner kan, jadi lebih banyak lagi, karena ternyata $1 juta itu nggak banyak, saya itu nggak bisa wah-wahan gitu, bener-bener hanya cukup aja, apalagi karena tinggal di luar kan apa-apanya mahal ya. Jadi ya itu, aku nggak mau teman-teman merasakan apa yang aku rasakan. Tahu gitu aku tulisnya segini, tahu kayak gitu kan. Jadi dari awal, karena ini akan memakan waktu kan, tadi untuk install ke dalam bawah sadar dan menjadi diri kita bahwa kita adalah orang tersebut, itu kan makan waktu sekitar 3 bulan. Jadi daripada kita menghabiskan waktu 3 bulan terus ntar pas kecapaian nyesel gitu, tahu gitu lebih tinggi, lebih baik dream big, oke? Pede aja. Nah, terus tulis angkanya tadi aku udah jelasin, semuanya ini udah aku jelasin, alright? Nanti bikin simbolnya, nanti kita akan ke next level, yaitu bikin simbol atau sijil. Kemudian kita akan meletakkan simbol itu di semua tempat yang kita sering akses atau sering lihat. Misalnya sering lihatnya HP, ya ditaruh di HP. Misalnya di depan kaca untuk gosok gigi, tulis di sana. Di kulkas, di dapur, di tempat tidur, di deket tombol buat lampu itu, kalau kita mau matiin lampu kan pasti lakukan hal itu setiap malam ya, taruh di sana. Kita nggak perlu mikir, karena kalau udah jadi simbol, asal kita ngeliat aja, itu udah masuk ke pikiran bawah sadar. Di bawah sadar kita mikirnya, kenapa ya nih si Desi kok penting banget sih pengen jadi itu, pengen jadi author, kok kayaknya buat dia penting banget. Nah, padahal aku nggak mikir seperti itu, aku cuma matiin lampu aja. Tapi ya itu tadi, aku ngakalin diriku sendiri. Karena kalau aku harus selalu ingat bacain afirmasi, aku harus mengingat-ingat diriku, aku author yang terbaik di dunia, aku kayak gitu kan, kadang-kadang aku lupa juga dengan kehidupanku sehari-hari. Jadi aku mending taruh simbol di mana-mana, otomatis simbol itu mengasih sinyal ke pikiran bawah sadar secara terus-menerus tanpa aku sendiri sadar. Intinya seperti itu. Dan hal ini digunakan oleh penguasa-penguasa dunia atau para elit atau the matrix, yang intinya mewujudkan apa yang mereka inginkan dengan menggunakan kekuatan mental kita. Jadi kita yang membuat dunia kita saat ini itu kita sendiri. Alright, sekarang kita akan langsung ke sijil atau ke simbol. Apa itu sijil? Apa itu simbol?